Perubahan signifikan apa yang sudah dunia ekspor Indonesia lakukan, Pak, terkait dengan memberikan nilai tambah bagi produk-produk ekspor andalan kita? Sebetulnya ini sudah dimulai dari kebijakan Kementerian Perindustrian sejak eranya Pak SBY, yaitu waktu itu Pak MS Hidayat menterinya. Jadi Ya, ya kita punya program hilirisasi bersumberkan bahan baku dalam negeri. Nah itulah ya akhirnya sekarang kita yang saat ini kita menikmati. Waktu itu memang banyak protes karena udah terbiasa menjual barang mentah, hmm, udah biasa menjadi VOC istilah saya, ya kan. Nah, kenapa kita tidak melakukan program DVOC-nisasi? Jadi kita ya. mengolah bahan baku dalam negeri untuk diekspor, sehingga ada value-nya di sini. Kalau betul kita belum bisa mengolah, kita undang dong investor dari luar itu untuk mengolah di dalam negeri, gitu. Mengingat nilai investasinya juga sangat besar, Anda melihat respon atau daya terima dari investor global untuk sama-sama mengolah produk yang pada akhirnya juga akan mereka terima di dalam negeri seperti apa, Pak Beni? Investor sangat tertarik sekali sepanjang tidak ada eh, eh, kesulitan di dalam soal perizinan maupun gangguan-gangguan lokal. Saya kira Hmm, barang yang saya ceritakan tadi, Tuhan itu memberikan sesuatu bahan yang berbeda setiap negara, ya. ya. Dan kita sekarang saling membutuhkan. Jadi eranya adalah kolaborasi. Hmm, Nah, kita udah saatnya seperti merica lah. Merica dari zaman dulu kenapa Belanda ke sini karena berebut merica sama pala. Ya, hmm. kita punya minyak atsiri itu terbesar di dunia jenisnya, yang Ya. itu jadi bahan baku minyak wangi. Ya, nah ini kita masih belum habis-habisan untuk melakukan industrialisasi turunannya. Oke, ini sekaligus kita perkenalkan sekali lagi Pak Beni Sutrisno, arti penting dari keberadaan GAPEI. Posisi dari Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia ini seperti apa sih Pak dalam rangka mewujudkan tadi misi dan tujuan mulia bersama kita pada akhirnya bisa menciptakan nilai tambah bagi produk-produk ekspor. Dari ranah yang dimiliki, apa saja yang sudah dilakukan GAPEI Pak bersama pemerintah tentunya? Ya, GPI sekarang sedang menyiapkan mencetak 500.000 eksportir baru melalui sekolah-sekolah ekspor. Ya, Jadi GPI daerah dan dibantu Kementerian Perdagangan, kita melakukan edukasi bagaimana caranya ekspor. Sebagai eksportir pemula tuh gimana, apa yang harus hmm, dimulai. Karena dulu saya ekspor tuh karena alam aja, karena kebutuhan. Sehingga ya. ongkosnya mahal. Nah, karena pengalaman inilah kita bikin sekolah, namanya sekolah ekspor. Nah itu kita akan didik ke generasi kita, generasi selanjutnya ini menjadi eksportir untuk bisa melakukan ekspor ke seluruh dunia dengan produk-produk yang kita miliki. Karena selama ini kita banyak barang kita yang nggak tahu bahwa ini dibutuhkan oleh negara tertentu. Hmm. Nah sekarang kita punya ITPC, punya ADAK, Kemenlu juga melakukan upaya habis-habisan, dubesnya harus menjual barang-barang kita. Nah inilah siapa yang mengisi? Ya kita kan, pelakunya adalah pengusaha. Nah pengusaha itu ada yang terpaksa jadi pengusaha, ada yang bisa dicetak jadi pengusaha sebetulnya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.